Apa? Di grup apa dulu penyebabnya? Halo? Hari Kamis kosong. Ada penyebabnya nggak? Hari ini kosong, sudah terlanjur di kasur. Oh, ngantuk, ini juga ngantuk ya. Sama. Nah, hari Kamis jam 9 ya. 9 ya. Ngantuk. Padahal maunya itu tidur di kursi. Kalau tidur di kursi biasanya setengah jam cukup. Tidur di kasur. Jam 9 bangun, rasanya kok ingin tidur. Oke ya. Oke, jadi saya itu memang tidur saya itu rata-rata di atas jam 12, bangunnya setengah jam 2-an, jam 2 lebih. Ya, jadi mohon maaf, ngantuk itu mesti saya tidur dulu. Tuh, ya. Halo? Jelas? Suara saya jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Ini paling bawah. Ini jawab Asfi Indah Lestari. Ya. Jadi gitu. Kemudian hari ini tadi sudah komitmen sejak kemarin. Habis dari raker itu sudah komitmen untuk masuk kelas. Ternyata ada saja. Tadi soalnya saya ditelepon tadi. Online itu loh. Makanya hati-hati ya. Ternyata nawari asuransi itu loh. Nah, saya nggak jelas itu. Tapi makanya saya urus. Ternyata butuh waktu yang lama. Oke. Nah, sekarang kembali ke chapter 9. Kemarin kan saya nggak bisa berpikir apa-apa ya, susah. Nah, kesimpulannya ini. Kalian kemarin saya suruh menerjemahkan dan memahami summary-nya. Sudah dikumpulkan di Mas Agung? Belum, Pak. Oh, belum. Tapi sudah dikumpulkan ke saya, Pak. Oh ya, sudah. Nanti kalau besok ya coba tahu. Titipkan Mas Agung aja. Jadi kalau ada tugas-tugas titipkan Mas Agung. Tidak apa-apa, sudah dikumpul ya. Jadi kesimpulannya begini. Bab 9 ya. Ini tempat dengarkan ini penting. Ini yang saya bahas ini summary-nya saja. Ya. Halo. Nanti saya tanya nanti. Jadi penjelasan saya nanti saya tanya siapa yang bisa mengulangi dapat nilai bonus. Dapat bonus nilai. Bukan nilai bonus ya, dapat bonus nilai. Oke? Jadi bab 9 yang judulnya input modeling, pemodelan input. Ternyata di bukunya ini, buku yang ini, itu input itu dianggap lebih bermakna, lebih berarti daripada outputnya. Ya, satu, input itu paling tidak sangat bermakna ya. Dan ini bisa dianalogikan menerima mahasiswa baru ya. Kalau penerimaan mahasiswa baru itu jelek ya, raw datanya ini yang kalian itu sudah ya, sudah tampak ya. Halo? Sudah tampak yang saya share ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, ini loh. Jadi input itu sangat penting karena bisa efeknya itu bisa pada outputnya. Makanya di buku ini input itu is better ya, lebih baik ya, daripada outputnya. Itu bisa dianalogikan secara logik atau secara pikiran itu bisa dianalogikan penerimaan mahasiswa baru ITS. Kalau kualitas mahasiswa baru yang berbentuk raw datanya itu, raw data atau input itu jelek-jelek, maka proses akademiknya bisa sulit ya, sulit dan berakibat juga outputnya juga tidak
sesuai dengan harapan. Itu yang pertama. Itu alasannya kenapa input itu penting. Jadi di sini di bab 9 ini itu menjawab pertanyaan saya yang saya bebankan kepada kalian dulu untuk menanyakan di pengampu matematika statistik. Pertanyaan saya dulu tentang distribusi fungsi. Ya, atau fungsi distribusinya dari ini. Apakah fungsi distribusinya itu PDF ya, probabilistic distribution function-nya itu diasumsikan ataukah berdasarkan data yang ada. Tuh ya. Sudah ditanyakan apa belum? Hah? Tuh, kok diam semua? Sudah ditanyakan di kelas matematika statistik? Halo? Tuh, kok gak ada yang jawab? Halo? Astagfirullahaladzim. Oh, tes, tes, tes. Tes. Masuk, Pak. Masuk kok nggak ada yang jawab, ayo. Apa pertanyaan saya? Ini siapa nih kok namanya kok Ima, pakai Hima. Apa tadi suaranya ini Dewi Kasri nih ya. Dewi Fatima Kasri ya. Iya benar, Pak. Oh, namanya Himatika Maka. Mohon maaf, Pak, belum diganti. Masih tahu saya. Tapi saya mendengar suaranya dari proses pengenalan individu melalui suara, saya tahu. Ini Dwi Fatima Kasri ya namanya ya. Apa pertanyaan? Pertanyaan yang saya bebankan kepada kalian untuk ditanyakan ke dosen matematika statistik itu. Apa? Dewi Fatima Kasri. Ayo. Apa? Tuh. Yang distribusi ya, Pak? Iya. Apa? Ya kan enggak. Kalian enggak mau fokus sih. Pertanyaan saya dulu penting. Saya ulangi kalau gitu. Jadi pertanyaan saya itu tentang data input itu loh. Ya, data input. Apakah distribusinya ya, fungsi distribusinya itu diasumsikan ataukah dari data yang ada itu kemudian disimpulkan distribusi yang cocok itu ini itu ya. Loh, kok hilang? End of slideshow. Loh, kok hilang? Halo. Ayo, Dwi Fatimah kasih. Ulangi. Iya, Pak, hadir, Pak. Apa? Pertanyaannya, Pak. Ya, pertanyaan saya supaya ditanyakan ke dosen matematika statistik. Kalian nggak begitu perhatian sih. Apa? Belum sempat ditanyakan, Pak. Belum sempat kalau bukan belum sempat, memang nggak mau menanyakan ya. Apa pertanyaan kalau gitu?
Kalau nggak sempat tanyakan apa pertanyaan? Pertanyaan saya dulu apa? Distribusinya diasumsikan terlebih dahulu atau melalui data yang sudah ada? Nah iya. Kamu bisa jawab nggak? Sekarang kamu nggak mau tanya. Karena itu berkaitan dengan masalah statistik. Saya menjawab Pak, kayaknya diasumsikan terlebih dahulu. Nah, kalau nggak cocok gimana? Diganti distribusinya Pak. Oh, nggak enak. Padahal itu sudah disimulasikan. Ayo. Gimana, ayo. Begini Kalau yang dari jawabannya. rangkuman seperti itu Pak. Apa? Kalau dari rangkuman yang Bapak berikan dulu itu kayak gitu. Nah, sekarang kita hubungkan dengan simulasi atau teknik simulasinya. Jadi jawabannya ini penting, makanya ini jawabannya ini penting ya. Jawabannya. Jadi memang kalau murni konsep atau teori, maka ya data inputnya itu diasumsikan. Kalau itu murni konsep atau teori. Kenapa harus diasumsikan? Ya kalau supaya bisa dianalisis. Itu kalau konsep. Berarti maksudnya di textbooknya itu. Kalau kalian punya textbooknya, textbook simulasi seperti ini atau di matematika statistik ya bukunya itu. Jadi kalau pembahasan di kelas. Gitu. Yang kedua, tapi jika itu untuk keperluan simulasi, maka tidak boleh diasumsikan langsung, itu nggak boleh. Jadi harus berdasarkan data realnya. Data real. Baru dari data real itu kemudian dianalisis, oh ini datanya lebih condong ke distribusi tertentu. Ya, dari data yang ada, dari data real. Kan untuk simulasi itu kan maunya mensimulasikan atau meniru sistem yang real. Nah, sistem yang real kan punya data itu. Harus punya data itu. Mesti kalau sebuah sistem yang rapi, yang sudah bagus, maka setiap data masuk itu input dan itu harus dicatat, itu harus disimpan. Ya, harus disimpan. Nah, dari data-data input itu kemudian dianalisis ya. Nah, ini lebih condong atau lebih mirip dengan distribusi apa. Nah, itu. Makanya ini di summary ini yang pertama itu collecting the raw data. Ya. Jadi mengumpulkan data untuk input itu. Data inputnya itu dikumpulkan alias dicatat. Ya. Untuk dicatat. Dari situ nanti kemudian baru dianalisis dan kemudian dicari distribusi apa yang cocok, paling tidak mirip itu. Paham? Yo. Dwi Fatima kasih kemana ini? Iya hadir Pak. Nah iya, paham nggak? Paham apa? Masih kurang paham Pak. Nah, jadi begini loh. Jadi tidak boleh langsung diasumsikan kalau itu untuk keperluan simulasi. Tapi kalau untuk keperluan ini, maka ya diasumsikan. Jadi tidak perlu mencari atau mengumpulkan data.
Nah, makanya diasumsikan, disebutnya seperti ini. Itu kalau konsep. Nah, sekarang kalau untuk keperluan simulasi, itu nggak boleh langsung atau nggak bisa langsung diasumsikan. Kenapa nggak boleh? Ya karena kalau cocok. Nah, kalau tidak cocok, nah, nanti hasil simulasinya tidak akan mendekati yang kejadian yang real. Ya, outputnya tidak akan mendekati, tidak akan mirip dengan sistem realnya. Itu loh. Jadi kesimpulannya untuk keperluan simulasi itu collecting the raw data, itu mengumpulkan data-data input itu penting. Dari data-data itu kemudian dianalisis dengan tentu saja dengan cara-cara tertentu, kemudian baru diambil sebuah kesimpulan asumsi atau kesimpulan bahwa data input yang dikumpulkan itu mirip dengan distribusinya mirip dengan distribusi tertentu yang kita pelajari. Belum paham, Ibu Fatimah? Paham, Pak. Paham ya? Jadi gitu. Jadi tidak boleh langsung diasumsikan, nggak bisa, nggak boleh. Nah ini di bab 9 itu dan juga sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi kesimpulannya menurut kamu gimana, Dewi Fatimah? Diasumsikan saja ataukah atau tidak boleh diasumsikan? Menurut saya tergantung, Pak. Kalau simulasi berarti nggak boleh diasumsikan. Iya, kalau konsep teori, nah, melulu teori, nah, boleh. Ya memang begitu. Sebab kan kalau konsep belajar kan nanti dipraktekkan baru, kalau dipraktekkan itu baru mengumpulkan data. Seperti saya waktu kuliah dulu, saya mengambil atau mengumpulkan data itu di Lampu Bangjo. Nah, karena kampusnya dekat dengan atau kampusnya di Cokroaminoto. Nah, Cokroaminoto itu di dekat Jalan Darmo itu ya, masuk ke barat dikit itu. Maka saya dengan teman-teman yang segrup ya sekelompok itu ya duduk sambil mencatat waktu lampu hijau jumlah kendaraannya berapa yang lewat itu. Betul-betul mengumpulkan. Nah, kalau sekarang mengumpulkannya bisa secara primer, itu namanya pengumpulan data secara primer, ya, dikumpulkan sendiri. Bisa juga data itu diambil dari pemilik sistem yang real itu. Kalau pemiliknya dari perbankan, ya kita datangi ke perbankan itu untuk bisa mendapatkan data atau kopian dari yang disimpan itu. Atau bisa juga kita ke BPS, tergantung dari lembaga yang berwenang untuk mencatat dan menyimpan data input itu. Paham? Paham? Paham, Pak. Nah, maka ini pada poin yang kedua ini, dari kumpulan data yang ada itu kemudian kita identifikasi ya the underlying statistical distribusinya, ya dianalisis dengan cara analisis. Mengidentifikasi kan salah satu dari bagian analisis itu, mengidentifikasinya. Ini cocok ke distribusi statistik yang mana gitu loh. Misalnya cocoknya dengan distribusi normal, ya sudah. Misalnya cocoknya dengan distribusi Poisson, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa harus kemudian dicari distribusi yang mirip? Karena untuk keperluan simulasi. Simulasi kan program komputer. Ya, umumnya untuk simulasi
yang mensimulasikan itu kita menggunakan komputer. Komputer yang kita beri perintah untuk mensimulasikan. Nah, untuk memberi perintah ke komputer ya dalam bentuk program komputer. Kan butuh data, butuh rumus. Kalau sudah misalnya yang gampang, kalau saya kan yang paling hafal kan distribusi normal, ya. Berarti kita punya rumus. Rumus dari distribusi normal itu fungsinya itu loh. Fungsinya kan kita rumus punya, ya. Apa? Dewi Fatima kasih. Rumusnya fungsi distribusi normal. Kalau bisa ya beri bonus nilai untuk distribusi normal. Apa rumusnya? Halo. Gimana Pak? Kurang terdengar Pak. Loh, kurang terdengar. Kamu ngantuk ya? Saya nggak ngantuk, kamu yang ngantuk. Kalau misalnya ya, misalnya, ini loh saya ulangi lagi ya. Dari koleksi data yang ada itu, setelah kita identifikasi ternyata ini lebih cocok, lebih mirip dengan distribusi normal. Ya. Halo. Iya Pak. Nah, distribusi normal itu rumusnya apa? Fungsinya, fx-nya. Fungsinya apa? Fx sama dengan seper sebentar Pak. Nggak ngerpek ya. Ya nggak apa-apa udah. Apa? Normal, distribusi normal aja nggak hafal ya. Katanya ambil matematika statistik. Pokoknya normal itu palingan. Kalau nggak hafal, gambarnya seperti apa grafiknya? Ayo. Grafiknya yang di tengah gitu Pak. Apa itu? Yang Seperti gini. apa? Apa? Kayak apa ya namanya? Gunung, kayak U kebalik. Iya. Terus nolnya di tengah. Minus tahingga terus tahingga. Iya. Ya, itu normal ya. Ya, sebetulnya bukan hanya tidak minus, bukan minusnya gitu, tapi secara konsep memang gitu. Tapi contohnya ya, contoh distribusi normal itu misalnya nilai teksim nanti ternyata terdistribusi normal. Nah, berarti yang dapat E dengan dapat A itu seimbang. Ya, E kan pojok kiri, A pojok kanan. Ya, halo. Halo. Iya Pak. Ya, yang dapat E jumlahnya itu loh. Banyaknya yang dapat E misalnya 5 dari berapa ini? Teksim itu berapa jumlahnya? 41 ya. Dari 41 misalnya yang dapat E 5, dapat A juga 5. Yang dapat D misalnya 7. Yang dapat AB juga 7 atau 8 itu. Yang dapat C dengan B seimbang. Ya. Yang tengah apa berarti yang tengah? Yang tengah apa? Halo? Nilai itu loh, nilai akhir. Halo? Dewi Fatima? Iya Pak. Kamu nggak fokus ya ini ya. Apa nilai yang tengah? C, Pak. Apa? C. C, C, Pak. salah.
Coba diurut. Paling kiri apa? Kenapa, Pak? Nilai paling kiri itu apa? Pak. Paling kanan. A. Nah, ya. Terus kiri setelah apa? Ke kanan sedikit. D, Pak. D. Berarti kalau yang A ke kiri sedikit apa? AB, Pak. AB. Itu seimbang, ya. Terus habis D apa? Ke kanan sedikit. C, Pak. C. Yang dari kanan ke kiri. Setelah AB apa? Ke kiri. B. B. Nah, iya. Berarti tengah-tengah? Antara B sama BC, Pak. BC. BC, Pak, BC. Ya BC toh. Kok antara A sama BC? BC. Ya. Berarti untuk teknik simulasi yang paling banyak itu yang dapat BC. Ya, BC ya. Itu, ya. Iya, Pak. Halo. Biasanya jangan-jangan ini ucapan saya tuh nanti jadi terwujud itu. Ya. Kalau terwujud gimana? Halo. Halo. Berarti yang banyak kebanyakan dapat BC. Nanti ada yang nggak lulus juga. Hah? Jangan, Pak. Jangan. Nah, makanya tadi jangan ucapan saya ini jadi terwujud nanti. Ya. Kalau kuliah di kelas ini, kalau kuliah online ini banyak yang masuk Zoom tadi tidur ya. Makanya saya juga salah, saya merasa bersalah juga. Kuliah online itu sebenarnya saya merasa nggak enak ya. Paling tidak itu kalau nggak karena keterpaksaan, ya saya coba hindari itu kuliah online itu, ya. Tapi gimana lagi? Kalau saya nanti ke kampus itu nyampe di sana perkiraan sekitar jam 2:30-an gitu. Oh, ini 44 ya, 44 kelas ini. 44. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan distribusinya apa? Yang paling diharapkan apa? Ayo, terima kasih. Dewi Fatimah kasih. Iya, Pak. Harapannya apa distribusinya? Distribusi nilainya. A, Pak. Loh, distribusi kok A. Apa? Mirip eksponensial, tapi eksponensial kan nggak mungkin ya, yang gini loh. Apa nih saya bisa kalau normal itu begini ya, ini ya, ini normal. Halo, berarti ini ya BC yang paling banyak. Ini ke kiri berarti kan C. Ini C. Ini B ya, itu ya. Ini apa? AB. Ini B. Nah, ini E. Nah, ini A. Itu ya. Ya. Harapan kamu apa tadi? Oh, jangan segini Pak. Yang dapat A kecil. Bisanya cuma 5. Ini 5. Itu ya. Ini yang nggak lulus juga 5. Gitu ya. Ini 8. Nah, ini 9 misalnya. Udah berapa itu? Ini mestinya tambah tinggi nih. Ini 10.
10. Berapa ini? Kebanyakan ya. Ini sudah 20, 37 kebanyakan ini. Jadi ini salah ini jadi 2. Dapat A 2, dan dapat D 2. Ya. Ini jangan 8 ini. Ini 5. Ini juga 5. Sehingga ini dapat berapa ini? Ini sudah 30. 30 dengan 34. Nah, 34. Nah, ini juga 10 atau 12 gitu. Ini 12 atau ya, ini 11. 11. Oh, yang dapat BC yang banyak. Nggak mau. Dewi Fatimah kasih nggak mau. Nah, maunya apa? Maunya seperti ini loh Pak. Nah, gitu loh. Maunya begini. Ini diskusi apa ini? Ayo. Terima kasih. Atau yang lain. Apa itu diskusi gitu? Yang grafiknya seperti itu. Ya. Halo. Nah, tidur ya. Repot ya. Kuliah online. Halo. Yang lain nggak bisa jawab. Hah? Halo? Loh, Masya Allah, diam. Hah? Kalau begitu saya beri tugas lagi. Tugas lagi. Dikumpulkan hari Kamis besok. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Tugas. Buat grafik dari bermacam-macam distribusi yang kalian kenal. Atau yang sering dijelaskan di kelas matematika statistik. Ya, grafiknya saja dan rumusnya. Ya. Ini rumusnya apa ini? Pangkat, ya. Pangkat apa ini? Biasanya itu. Halo? Loh. Berarti nggak ada yang bisa ya. Lupa Pak yang pangkat tuh kayaknya eksponensial. Oh iya, tapi yang ada ini loh sama, normal juga sama, tapi cuma pangkatnya ada pangkatnya ini. Ya, pangkatnya. Ini tak kalau ini deh. Kalau ini YouTube ini atau Google ya. Coba. Grafik distribusi normal. Nah, wes ini. Oh, ini wes. Nih, pengertian distribusi normal dan ini. Nah, ini loh gambarnya sudah ini. Ini loh. Layarnya belum terlihat, Pak. Oh, ini belum terlihat. Ini apa cara lihat ini, Rek? Share screen. Nah, ini. Sudah kelihatan? Sudah? Sudah, Pak. Nah, udah gini gampang Zaman arek milenial itu males-males aja nih. Ya, ini loh gambarnya. Sekarang cari rumusnya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini. Ini nggak ada rumus ya. Rumusnya yang mana ini? Ini satunya lagi pengertian. Nah, ini pengertian ada rumus enggak ini? Tidak. Oh, enggak. Aduh. Rumus. Ya. Grafik. Rumus sekarang saya cari rumus distribusi normal. Atau distribusi normal saja. Ini rumusnya.
Nah, ini. Nih. Nah, ini loh. Nih. Nah, fx sama dengan, halo. Sore gitu. Udah tahu. Halo. Iya, Pak. Apa itu? Baca. Loh. Loh. Ayo. Fx sama dengan 1 per tau akar 2 pi Apa? E pangkat min. Sigma itu bacanya sigma. Ayo, Bang. Oh, Fx sama dengan 1 per sigma akar 2 pi E pangkat min setengah X min mu per sigma pangkat 2. Ya, sekarang saya tanya ini. Pi ambil pi ya. Ini apa ya? Lupa ya. Sorry, sigma ya. Sigma. Apa sigma itu? Simpangan baku. Simpangan bakunya. Terus, mu apa mu? Rata-rata, Pak. Rata-rata dari apa? Oh, per statistik Rek. Aku loh, Rek. Gak begitu senang dengan statistik. Tapi ya tahu, Rek. Kamu enggak. Oh, pemah bahasa iki, Rek. Apa bedanya mu dengan mu? Ini mu. Dengan X bar. Halo? Oh, yang satu untuk continue, yang satu untuk discrete, Pak. Alah. Biasanya dipakai untuk apa kalau mu itu? Populasi ya, Pak. New untuk continue, Pak. Bukan gitu, Rek. Biasanya itu kalau mu itu ini loh, rata-rata dari data. Berarti rata-rata dari Populasi. kalau X bar. Apa lagi? Tak kebalik ya? Coba terbalik apa enggak? Salah satu itu dari sampel, satunya dari populasi. Cuma yang mana itu ya? Halo. Sepertinya yang itu dari sampel ya, ini dari data yang ada, dari sampel ya. Kalau dari populasi itu X bar. Ya, cari tahu. Ya, halo. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Oh, korek kalau masuk kalau cepat sampai korek. Kalian tuh mahasiswa mestinya lebih cepat ya, lebih cepat gerakannya lebih cepat. Ya, hari ini bukti ini baru satu. Ini rumusnya, gambarnya tadi, yang gambar tadi. Ya, paham? Paham, Pak. Nah, teman lo paham ya? Nah, sigma tadi menentukan apa? Ayo, kalau gitu, kalau paham. Sigma menentukan apa? Simpangan baku ya, Pak. Iya, itu bukan menentukan grafiknya, itu menentukan apa? Sudah pernah saya singgung loh, ya. Sigma itu menentukan lebar kurusnya grafik distribusi normal. Ya. Halo? Iya, Pak. Halo? Kalau grafik distribusi normalnya itu kurus, nah, kurus begini. Nah, dengan begini, nah, sama-sama gunung kan? Ini berarti standar deviasinya itu besar nilainya. Ini berarti standar deviasinya
Kecil. Itu loh. Halo? Halo? Ya jawabannya, ya Pak. Nah, karena kalian nggak bisa menjawab, saya hukum dengan tugas. Yang tidak mengumpulkan tugas, tidak saya jamin lulus. Yes, ya gitu, biar kalian ada perhatian. Apa tugasnya? Membuat grafik dan juga menuliskan rumus dari distribusi yang diketahui, Pak. Ya, semakin banyak, semakin nilainya semakin tinggi. Ya, itu nanti masuk ke nilai tugas teori. Ya, tugas teori. Ada tugas teori, ada tugas program. Kalau tugas program biasanya kelompok ya. Ya, halo. Iya, Pak. Nah, sudah berapa kali tugas program? Halo? Ada 2 kali, Pak. 2 kali. Ya, itu yang nanti saya carinya di classroom ya. Di classroom itu. Submit ya. Kan di submit ya. Ada yang Nanti akan ada, Pak. Ada lagi gitu tak? Maksudnya pertanyaannya ada lagi gitu. Itu yang di-submit di classroom yang kemarin-kemarin atau yang baru, Pak? Yang kemarin-kemarin itu loh. Nanti saya lihatnya kan saya nggak begitu hafal. Tapi yang jelas itu ada. Nanti saya cari di classroom kan ada. Saya kan punya catatan di classroom. Oh ini ada. Saya bikin link untuk apa tuh? Submit kan gitu. Paham, Mak? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, coba saya lihat ya. Jelasnya berapa nih? Kamu bilang 2 ya? 2. Bener nggak 2? Nah, yang di sini tadi. Nah, ini. Saya mulai dari pertemuan 1. Nah, 1. Di sini tempatnya submit hasil dan dokumen praktik simulasi menggunakan tabel. Nah, itu 1 ya. Nih. Ini tabel. Ya. Terus itu tanggal 15 September 2022. Terus berikutnya apa juga nih? Ini enggak ada ini. Ini link Zoom. Zoom. Berarti satunya dikumpulkan di kertas ya, dicetak ya, di print ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Dicetak, Pak. Oh, ya, dicetak ya berarti. Ya. Kalau dicetak kan ada deskripsi tugas ini ya. Ya, mestinya dulu lupa saya. Mestinya di submit juga ya. Dan nanti saya cari di ruangan saya. Kalau nggak ada ya berarti saya tambahin tugas program ya. Berarti tidak ya berita ya. Kembali ke sini. Berikutnya. Nah, ini ya, saya ya. 1, 2 sudah. Halo. Halo. Iya, Pak. Nah, berarti output dari yang kedua ini apa? Kalau gitu. Outputnya apa? Hasil dari identifikasi the underlying strategic discussion. Apa? Hah? Halo. Ini outputnya apa ini? Outputnya apa ini? Fungsi distribusinya, Pak. Iya, pintar. Siapa yang jawab tadi? Safira. Safira. Iya, Pak, saya. Nah, dapat bonus nilai ya. Tadi dapat Dwi Fatima kasih juga dapat ya tadi ya. Halo, walaupun jawabnya retek-retek, tapi saya sudah menjadikan kamu ada perhatian yang luar biasa dibanding teman-temanmu. Ya. Paham? Safira?
Iya, Pak. Jadi hasil dari ini ketemu fx-nya. Tentu saja grafiknya juga ya. Kan kalau fx-nya sudah tahu kan berarti grafiknya bisa loh, jadi terus Nasabila. Kalau fx-nya sudah tahu berarti grafiknya bisa dibuat, Mbak, digambarkan. bisa dibuat gitu loh ya. Ya. Kalau ini outputnya apa ini? Apa? Siapa bisa jawab? Output dari collecting the raw data. Loh. Oh, gampang gak bisa jawab. Aduh. Ya, outputnya berupa kumpulan data. Ya. Halo? Loh ya, nggak jawab. Kumpulan data. Halo? Ini pada kemana sih, Dek? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Apa nomor 1 ini? Poin 1 apa? Outputnya apa? Kumpulan Data, Pak. Iya, kumpulan data. Dari mana itu? Jadi mengumpulkan data. Kolektif kan mengumpulkan pengumpulan data. Hasilnya ya dalam bentuk kumpulan data. Jadi data real tapi ya. Data empiris, pinter. Ya gitu, jawab. Kamu itu harus mulai bisa transformasi konsep ke real. Ya. Ya, data nyata itu ya dari empiris, ya dari percobaan, Oke, berikutnya kalau sudah ketemu fx-nya, maka berikutnya bisa dilakukan estimating the parameter. Paham? Halo? Yang ketiga, ini bisa dilakukan mengestimasi parameter-parameternya. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya. Apa estimasi itu? Bahasa awamnya apa? Nama lainnya apa? Estimasi kan bahasa ilmiah. Kalau bahasa awamnya apa? Memperkirakan. Memperkirakan. Siapa jawab ini? Saya, Pak. Rizky Sintania ya. Iya. Coba jawab satu lagi. Kalau bisa menjawab ini dapat bonus nilai. Parameter apa? Nama lainnya. Bahasa awamnya apa? Parameter. Rizky? Halo, Rizky? Iya, Pak. Kayak apa? Bahasa lainnya, bahasa awamnya parameter itu apa? Kalau estimasi itu kan memperkirakan. Kalau parameter apa? Mungkin kayak objeknya gitu, Pak. Bukan. Jangan terlalu tinggi masalah objek. Objek itu nanti macam-macam maknanya. Apa parameter? Izin Ukuran, menjawab, Pak. Apa? Ya. Mungkin karakteristik, Pak. Karakteristik itu efeknya nanti, itu efeknya. Coba dicari di terjemahan. Kamu bawa HP enggak? Terjemahan. HP enggak? Punya HP enggak? Bawa, Pak. Ya, coba. Enggak punya aplikasi terjemahan? Ada, Pak. Ada ya. Ayo, cepet-cepetan ambil aku. Kalau di Google itu parameter suatu peristiwa, proyek, objek, situasi, dan lain-lain. Artinya parameter adalah elemen sistem yang berguna atau kritis saat mengidentifikasi sistem
atau Nah, saat mengevaluasi ya, kinerja. oke, itu penjelasan panjangnya. Ya, makanya itu hubungannya dengan yang kedua tadi, poin yang kedua tadi. Setelah diidentifikasi, nah kemudian ketemu distribusinya, fungsi distribusinya tahu. Kemudian dari itu nanti bisa juga ditetapkan atau perkiraan parameter-parameter. Nah, jadi parameter itu ukuran ya, ukuran. Jadi yang menentukan, tapi ukuran-ukuran yang ya nama lainnya itu sama saja dengan variabel ya. Kalau variabel terlalu bebas, kalau parameter itu ya khusus untuk kejadian itu, ya, ya yang menentukan parameter yang dipakai untuk mengukur di ukuran parameter. Ya, mana Rizky tadi? Mari habis bisa menjawab ya. Rizky. Iya, Pak. Yang cari di Google tadi apa? Saya, Sama Rizky. Rizky Sintania. Ya, Rizky dapat bonus nilai, nggak apa-apa. Sampai dari Google ya. Ya. Dicatat tanggalnya ya. Iya, Pak. Kalau yang dapat bonus-bonus ini hampir nanti hampir pasti hampir ya lulus ini. Yang nggak pernah dapat bonus ya ini punya peluang untuk tidak lulus ini. ya dari tiga ini collecting data, raw data, kemudian di tes itu bagian dari apa tadi? Siapa yang nggak tidur tadi? Saya jelaskan tadi. Identifikasi itu bagian dari tuh ya tidur semua. Apa? Bagian dari apa tadi? Bagian dari analisis, Pak. Iya, analisis. Syahrotun. Nah ini ya dapat bonus ini. Responnya bagus ya. Enak kan? Saya kalau kuliah online tuh menebar bonus. Dapat bonus ya, Syahrotun. Isna ini Rofi'a. Hari ini yang dapat itu 4 orang. 4 ya? 3 sorry. Dewi Fatimah Kasri, Rizky Sintania Agustin, dan Zahrotun Isna ini Rofi. Ya, oke. Setelah itu apa ya? Poin keempat. Dengan kita bisa mengestimasi parameter-parameter, kita kan sudah tahu fungsi distribusinya, ya tahu. Kemudian kita bisa mengestimasi atau memberikan parameter-parameter. Jadi yang ukuran-ukuran yang mempengaruhi dari simulasi nantinya itu. Maka berikutnya adalah testing for goodness of fit. Jadi nanti uji coba dari simulasinya itu, jadi setelah disimulasi dengan menggunakan ini tadi, hasilnya itu diharapkan mirip dengan realnya, sistem realnya. Paham? Paham, Pak. Iya. Kalau ngawur saja, ya nggak mungkin mirip. Tujuan kita mensimulasi itu kan supaya kita mendapatkan output yang mirip realnya. Kenyataannya, sistemnya, nyatanya itu. Diharapkan itu. Nah, ini kuliah awal. Pertemuan awal-awal dulu saya sudah jelaskan untuk apa sih kita melakukan simulasi. Karena dengan simulasi itu biayanya rendah. Hasil yang dia dapatkan itu lebih cepat. Ya. Hasilnya cepat, efisien. Dan mudah. Dan pakai program. Cepat. Jadi, ya. Nah, terus harapannya adalah hasil simulasi itu mirip atau mendekati
realnya. Kenapa kok mendekati kok nggak sama dengan realnya gitu? Halo? Kenapa? Loh, nggak bisa jawab. Itu semua. Ya, hampir pasti ya impossible. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Nggak mungkin, ya Pak. Jadi, kita mesti mendekati yang mendekati itu loh. Kita hidup di dunia ini kan sebetulnya sama enggak dengan keinginan kita? Tidak, Pak. Tidak. Nah, yang sama persis itu hampir-hampir nggak pernah ada. Tapi mendekati. Itulah andalan orang-orang statistik itu. Ini dulu itu. Pentolannya statistik ITS itu dulu begitu. Waktu memisahkan diri dari matematika itu dia punya argumentasi. Makanya dia bilang, sampai-sampai dia keperucut omongan. Di dunia selalu pendekatan gitu. Tidak ada yang pasti gitu loh. Dia bilang gitu. Langsung dijawab oleh teman saya. Ada Pak yang pasti. Nah, gitu. Ada yang pasti. Apa yang pasti? Kematian, Pak. Iya, pinter. Ini orang matematika gitu. Ya, andalan statistik ya gitu. Memang ilmunya begitu. Ilmunya gitu. Makanya statistik itu umumnya datanya data datanya data kalau sing sok terus ini. Discrete, Pak. Discrete. Ya. Kalau matematik datanya umumnya kontinu, ya. Kontinu, makanya ada di matematika itu mengevaluasi suatu fungsi itu kontinu apa tidak, ya. Punya titik diskontinu apa tidak gitu. Dan itu kemudian berimbas pada simbol. Simbol matematika apa? Apa? Nggak tahu? Orang matematika kok nggak tahu? Ayo. Halo? Nggak ada yang bisa dijawab? Astagfirullahaladzim. Apa? Boleh lambang matematika itu apa? Nanti kalau di kampus ya lihat itu. Biasanya di apa itu di papan atau apa? Apa? Nggak iso. Kalau statistik nggak tahu juga. Nanti cari ya. Halo? Iya, Pak. Besok. Buktikan omongan saya itu. Ya. Kalau matematika itu simbolnya ada integralnya. Integral. Kalau Pak. statistik berarti apa? Sigma. Sigma. Benar nggak omongan saya? Coba cari. Saya taruh ya. Kalau ke kampus. Tugas tidak wajib. Tugas tidak wajib ya. Ya, dilihat itu. Gambarnya sigma. Karena sigma itu adalah jumlahan untuk Discrete. sedangkan integral itu jumlahan untuk Kontinu. Kamu tahu kan? Lambang integral itu pakai apa? Cacing ya. Cacing itu ya. Itu dari huruf S itu. Dari huruf S. Dari kata sum. Apa sum itu? Jumlahan. Iya, jumlahan gitu ya. Oke. Ini sebetulnya tadi itu masuk ke bab 10 juga ya. Bab 10 ini oleh karena itu bab 10 bab terakhir itu nanti sekilas saja ya, sekilas saja dulu atau pengantar dulu. Nanti saya lanjutkan di hari Kamis. Jadi kesimpulannya ini di bab 9 itu ini ada 4 ini. Dengan itu hasilnya hasil uji coba atau simulasinya itu hasil simulasinya itu diharapkan mendekati
kenyataan dari sistem yang real. Gitu ya. Testing for goodness of fit. Nah, tuh. Paham? Paham, Nah, Pak. karena tadi untuk yang kedua itu salah satunya adalah mendapatkan fungsi distribusinya. Lihat ini, makanya di sini ada ya, ada time series ya, apa kemarin itu apa? Distribusi Kolmogorov ya. Apa tuh kemarin? Sekilas itu ya, Pak. Ada multivariat. Kalau multivariat itu variabelnya banyak ya. Kalau variabelnya banyak bagaimana? Multivariat. Nah, itu andalan-andalan statistik ini. Semuanya ini statistik ya. Ini apa kemarin? Kovarian korelasi ya. Korelasi saya hubungan. Kovarian ini biasanya diskusi multivariat dan time series. Terus yang kemarin itu apa sih? Ada judulnya saja yang nggak sempat saya. Nah ini ada tadi. Ini juga selecting model without data, tanpa data gimana? ini cuma ini apa itu namanya asumsi saja itu. Ini asumsi datanya gitu itu asumsi. Maksudnya ini bukan berasal dari data primer. Ini cuma di karang-karang gitu loh, ya. Tapi yang ngarang-ngarang itu ya yang punya pengalaman. Nah ini loh distribusi Poisson. Ini ketemu estimasinya rate Jure time period ini. Poisson itu disebutnya apa? Fungsinya, fungsi Poisson apa dulu? Yang keluar di ETS dulu loh. Saya tuliskan di papan itu. Nah ini loh, Kolmogorov, Smirnov ini cara-cara supaya ini testingnya. Ini Kolmogorov testing goodness of fit test. Nah. Ini macam-macam tesnya ya, uji coba. Nah, estimasi ini apakah X bar ya? Itu X bar. Berarti apa ini? Sampel min. Oh, berarti yang benar ini. Benar ya? Tadi ya. Siapa yang jawab tadi ya? Kalau mu itu untuk populasi. Kalau X bar untuk halo? Untuk sampel. Ya, sampel, Mbak. Jadi rata-rata sampel. X bar itu. Dikatakan, nah itu beda loh, Mbak. Halo, yang lain tadi, jawab tadi cowok tadi enggak, tapi enggak muncul sekarang. X bar itu untuk sampling, data sampling, rata-rata data sampling. Kalau mu rata-rata data populasi. Apa maksudnya populasi? Apa? Halo. Data yang banyak. Apa? Data yang banyak. Bukan gitu. Kurang benar. Ini tadi Akfa kok juga ngomong tadi. Kumpulan dari sampel, Pak. Apa? Kumpulan dari sampel, Pak. Maaf. Oh, saya kurang cocok. Contohnya ada sama apa? Ya, contohnya gampang gini loh, Mbak. Ya, Mbak, ini kebetulan yang lagi on ini kan cewek-cewek saja nih, cowok-cowoknya lagi tidur. Sampel itu ya. Kalau misalnya itu ada di televisi itu ya, hasil dari elektabilitas itu. Calon-calon bakal calon presiden itu elektabilitasnya sekian persen, ini persen. Itu data sampel itu. Nggak mungkin data keseluruhan. Ya, kalau populasi ya data keseluruhan. Kalau misalnya untuk pemilih seluruh Indonesia, jadi semua yang berhak memilih itu di data. Semua datanya itu namanya populasi. Semua data.
Paham? Paham, Pak. Ya. Kalau quick count, pakai data populasi apa data sampel? Halo? Halo? Tahu quick count? Loh, kok nggak tahu sih milenial ini? Hitung cepat, Pak. Iya, cepat dari kalau ada pemilihan apa pemilihan presiden kayak ya atau pemilihan partai kayak biasanya itu cepat. Muhammad Saiful Huda ini sejak tadi loh masuk jum termasuk yang pertama masuk jum. Kok tidur habis itu tidur ya? Tidak, Pak. Tidak kok gak bunyi plus ya gak jawab aja. Kok gak dapat mendengarkan saja, Pak. ya, nggak pengen meraih bonus nilai ya kamu tadi ya. Padahal kamu bisa respon cepat itu bisa nilai. Ya dapat bonus nilai. Oke, ya. Ini Muhammad Saiful Huda. Karena saya tahu tadi, ya, termasuk kelompok yang masuk jom pertama. Yang pertama tadi kan apa tadi ya, anak Sudarjo itu loh, apa itu. Nah, terus yang kedua dan yang dua orang yang saya jadikan co-host tadi. Ya, tuh, oke, nih, nah, seperti ini, Poisson itu ya, Poisson. Ini histograma. Nah, jangan lupa ya, tugasnya itu, tugas macam-macam fungsi distribusi. Nah, ini normal ini ya. Jangan lupa, jangan hanya digambar grafiknya saja, tapi juga ditunjukkan fungsinya. Tentu saja itu bukan multivariate loh ya, single variate ya, karena variabelnya satu FE. Yang kalian sudah disebut di simulasi ini antara lain adalah normal, Poisson, terus apa lagi? Kemarin apa? Nah, ini family selected the family of distribution ini seperti ini. Identifikasi distribusi. Nah, gitu ya. Sekarang bab 9 insya Allah itu intinya. Oh ini ada ini nih. Binomial ya. Ini ada Poisson, normal, eksponensial, Weibull. Ah, ini sudah ada di sini ya. Tapi bisa ditambahi nanti semakin banyak semakin bagus nilainya. Nanti akan saya perhatikan tuh tugas-tugas yang seperti ini penting-penting ini ya. Ya. Sekarang jam 3:05 ya, lebih 5 ya. Jam 3:05. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, sedikit lagi ya, 10 menitan. 10 menitan. Ini yang bab 10, tapi ini pengantar saja. Pengantarnya saja. Nah, itu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, ya. Kalau sudah. Oh, ini kok ini banyak. Slideshow. Mana slideshow? Slideshow. Ini tak muncul ya. Ini di laptop saya itu sering gini lah. Tak muncul, paling tak muncul. Tak munculnya mana? Nah, lu ya hilang lagi deh. Nah ini sudah muncul. Oh, karena cepat ya, Rek. Nah, udah. Dikecilkan dikit ini mestinya ya. Oh, kayak soalnya.
Nah, ini ya. Halo, sudah kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Baca. Verification and validation of simulation models. Nah, gitu ya. Ini ada kata kunci. Ya, apa itu kata kuncinya? Fatimah? Apa? Judulnya itu loh. Verification and validation. Iya, apa bedanya sekarang? Siapa bisa tahu bedanya? Ayo. Ini sering saya tanyakan ini ke apa itu para peserta biasanya atau para penyaji. Kalau ujian-ujian sering saya tanyakan. Dan banyak yang tidak tahu bedanya. Sama dengan implementasi dan aplikasi. Dianggap sama, beda aplikasi dan implementasi. Verifikasi dan validasi itu beda. Siapa bisa jawab? Ayo. Jawab bahasa awam saja, jangan selalu bahasa ilmiah. Bahasa awam saja apa? Justru verifikasi itu bahasa ilmiah, validasi bahasa ilmiah juga. Kalau bahasa awamnya apa? Nggak bisa? Halo, bonus nilai. Nah, baca. Verifikasi itu adalah pencocokan dua keadaan atau dua bentuk. Mencocokkan, ini cocok apa enggak ini. Dua, misalkan data ya, data dari satu keadaan dengan data yang lain misalnya ya. Namanya verifikasi. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, contohnya apa? Kalian nanti akan tahun 2023 kalian sudah belum lulus ya? Secara akal belum lulus ya? Belum ya? Ini semester 5 ya? Iya, Pak. Nah, Iya, kalian Pak. nanti akan mendapatkan kata-kata ekivalensi. Nah, salah satu pekerjaan dari ekivalensi adalah verifikasi. Ya, diverifikasi. Apa? Jadi contohnya apa? Jadi dua data itu ada disimpan dalam dua bentuk itu loh ya. Ini cocok enggak ini? Misalnya ya, kalian kan punya transkrip ya. Nah, punya transkrip. Nanti dicocokkan dengan sistemnya ada itu. Nih, teknik simulasi dapat A, bener enggak? Nah, di transkripnya itu. Oh, bener, dapat A. Ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Nah, verifikasi Mencocokkan dua data. iya, dua keadaan data ya, dua bentuk data ya. Harus sama. Berarti kalau nggak sama berarti harus dicari yang benar yang mana gitu loh. Ya. Iya, Pak. Ya gitu. Kalau validasi apa? Validasi. Kata-kata valid dari gitu loh cara memahami. Dari kata asalnya valid ya. Pengujian kebenaran, Pak. Jadi kayak diperiksa gitu. Nah iya, itu jelas itu prosesnya memeriksa. Hasilnya apa? Valid dan tidak Valid. valid. Nah, bahasa awamnya apa? Terbukti. Bukan terbukti apa? Bahasa valid itu sah. Invalid tidak Tidak sah. tidak sah. Nama lainnya apa? Benar dan tidak benar. Misalnya begini loh. Misalnya begini. Halo, ini yang cowok tadi siapa nih? Huda tadi mana? Huda mana? Iya, Pak. Ya, misalnya ya, kamu disuruh ayah kamu memotong pohon mangga. Halo, memotong pohon Mangga. mangga. Terus kamu
mengambil pisau dapur. Ya, pisau dapur untuk memotong Pohon mangga. pohon mangga. Nah, itu valid enggak yang kamu bawa pisau dapur itu? Jawabnya apa? Tidak, Pak. Tidak, enggak cocok. Ya, enggak benar kamu, Pak, ambil itu valid, itu prosesnya namanya validasi. Nah, enggak cocok. Misalnya lagi, kamu ingin memotong pohon padi. Ya, memotong pohon padi. Kamu bawa namanya, kalau di tempat saya itu berang atau bendu. Tahu? Tahu, Pak. Tahu. Berang. Berang atau bendu ya. Kira-kira cocok nggak? Tidak, Pak. Terlalu besar. Tidak. Yang cocok apa? Celurit, Pak. Celurit, sabit. Ya. Kenapa? Karena lengkung. Biasanya untuk memotong pohon padi kan tidak satu-satu. Segenggam, dipegang. Nah, ada celurit, mengkelung, jadi enak. Nah, itu berarti prosesnya namanya validasi. Oh, itu sudah benar itu. Benar menggunakan celurit alias sabit. Paham? Paham? Yang lain paham nggak? Nah, gitu. Lalu verifikasi itu ada dua keadaan, dua data, dua keadaan. Satunya disimpan di satu tempat, di tempat lain. Nah, itu dicocokkan. Terus itu jadi proses menyalin itu ya. Jadi proses menyalin. Ya, paham? Orang menyalin tuh selalu benar atau kemungkinan ada salah? Halo. Halo. Kemungkinan ada salah, Pak. Kemungkinan ada salah, apalagi datanya besar. Ya, lupa copy paste. Walaupun copy paste, semua data. Ya, kan kita nggak tahu kemudian kamu ubah. Ya, karena tujuannya untuk korupsi. Ya, misalnya untuk korupsi. Ini datanya ini. Nah, datanya walaupun hasilnya dari copy paste disorot, kalau di komputer disorot itu. Nah, disorot, Ctrl C, terus di Ctrl V. Sudah benar sebetulnya, tapi ini punya niat yang nggak baik, ya. Misalnya datanya terus diganti, ya. Datanya diganti. Sehingga kemudian setelah itu diserahkan ke apa itu namanya, ke panitia atau ke lembaga itu. Akhirnya datanya kan perlu diverifikasi. Seperti contohnya Menteri Sosial itu. Ya, rame kan ya. Dia menemukan data yang tidak apa itu? Tidak menemukan data yang tidak valid. Ya. Tapi hasil apa itu? Hasil verifikasi dicocokkan dengan data apa? Nah, data penduduk yang asli tapi cocokkan lagi. Tidak tahu ya. Makanya ini, tapi biasanya gandeng ini, verification dan validation biasanya gandeng. Nah, ini yang dipelajari ini. Nah, terus kesimpulannya apa ini? Coba kita lihat ini kesimpulannya. Summary-nya. Aduh, summary-nya. Nah, model validation is essential. Nah, penting ya. Validasi itu esensial. Apa esensial? Esensial apa? Penting ya, model verification, calibration and validation, conception validation. Biasanya ini ya, dan seterusnya ini. Itu saja dulu untuk bab 10 ya, bab 10. Ini ada, makanya ini ada comparison tadi ada. Nah, comparison mana tadi? Comparison with real system data. Ya. Comparison kan membandingkan, ya membandingkan gitu. Oke, halo, halo. Iya, Pak. Ya, hari ini kuliah online-nya cukup cukup panjang sedikit ya. Ada kuliah lagi enggak? Ada, Pak. Ada, Pak.
Oh, ada lagi. Saya kalau gitu saya serahkan ke ketua kelas saja. Mana ketua kelas? Halo? Saya hadir, ketua kelas. Apa ketua kelas ini? Lupa ini. Oh, Fatima ya, sorry Fatima. Ya, ingat saya. Jadi Fatima kasih, ini sudah meninggalkan zone. Zoom ini. Ini loh, maunya saya tuh, saya grup aja di grup aja kalau itu ya. Maunya saya tambahi kuliah di kelas lagi selain Kamis. Berarti kalian bisanya kan aslinya Rabu jam 7 ya. Rabu jam 7. Kemungkinan saya paksa diri saya untuk hadir jam 7. Nanti saya taruh di grup aja. Oke? Halo? Baik, Pak. Iya, Pak. Ini banyak yang meninggalkan Zoom ini. Ya wis. Akhiri Zoom-nya.